Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam, selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran tradisi, kebiasaan, dan perklenian orang Jawa. Di video kali ini saya akan membahas tentang tradisi Jawa, yaitu tentang cok bakal, sesajen, dan ubur rampen orang Jawa. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten klenta-klentune ada kesalahannya dalam penyampaian, tidak pas, tidak sesuai dengan angan-angan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pemikiran. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tradisi Jawa, salah satunya mengenai cok bakal. Sebelum saya bahas, ada beberapa hal yang harus dipahami dan difikirkan. Yang pertama, manusia hidup itu sudah pasti saling berdampingan di alam semesta ini. Berpijak dari pemahaman menyadarkan kita bahwa salah satu kewajiban dan tujuan utama manusia hidup di bumi untuk saling menghormati, saling menghargai, saling berwelas asih, dan mengasihi antar sesama makhluk hidup. Itu merupakan filsafat hidup Jawa, menanamkan suatu kesadaran di mana kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan seluruh benda hidup maupun benda-benda tidak hidup dengan cara adil, welas asih, serta bijaksana. Yang kedua, manusia harus memahami kebijaksanaan hidup, memiliki rasa syukur. Tidak cukup hanya dengan sekedar ucapan manis di mulut, melainkan akan mewujudkan rasa syukur itu dalam suatu hal yang nyata berupa perbuatan atau tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia. Contohnya, misalkan sedekah. Selain sedekah, manusia juga berdoa. Berdoa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan yang baik. Itu sifat manusia. Sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri sendiri, memantaskan diri kita agar senantiasa menjadi manusia yang layak menerima anugerah. Sedekah dilakukan atau dilaksanakan tidak terbatas hanya kepada antar sesama manusia, melainkan bisa dilakukan kepada tumbuhan, binatang, bahkan makhluk hidup sekalipun. Nilai dari sedekah yaitu merupakan bentuk real atau nyata dari sifat kasih sayang atau welas asih antar sesama makhluk hidup. Kemudian, maksud dan tujuan dari seseorang membuat cok bakal, sesaji atau sesajen, atau bebono dan sebagainya tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, bentuk rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni semesta. Kadang seringkali kita salah menafsirkan dan berprasangka negatif tanpa memahami ataupun mengerti makna yang sesungguhnya dari suatu perbuatan atau tindakan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menambah cakrawala ilmu, pemahaman, dan membuat kita semakin bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa yang ada di muka bumi. Selanjutnya,
yang akan saya bahas tentang cok bakal. Sekali lagi, sebelumnya saya mohon maaf, nyuwun agungi pangapunten dumateng sedaya mawon rencang sederek bini sepuh sukma gaib sukma alus ingkang tebih utawi celak ingkang krumatan lan boten krumatan ing dalu niki kula badhe mbahas babagan cok bakal. Mbok menawi enten kirange kula nyuwun agungi pangapunten. Cok bakal, cok atau sering disebut pecok, atau ada juga yang menyebutnya dengan gecok. Ada cok, ada pecok, ada gecok yang mempunyai makna, yang mempunyai arti cikal atau asal. Bakal mempunyai arti permulaan. Jadi cok bakal atau gecok bakal merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada. Sangka ora ana dadine ana. Serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan dengan manusia. Atau ada juga yang menyebutnya dengan sangkan paraning dumadi. Telur menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan serta sebagai sedekah, juga simbol rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar tanpa halangan. Banyak upacara adat atau ritual yang menggunakan cok bakal.
Di antaranya yang pertama misalkan awal tanam, menanam padi, kemudian pernikahan, pembangunan rumah baru, bersih desa, tradisi pitonan, tradisi adat, upacara yang hanya ada di daerah-daerah tertentu, misalnya seperti larung sesaji, sedekah bumi, sedekah gunung. Cok bakal biasanya terdiri dari beberapa jenis, terdiri dari telur, kemudian bunga setaman, buah-buahan, jajan pasar, bumbu dapur, jamu atau obat-obatan seperti jahe, kencur, kunyit, temulawak. Selanjutnya daun sirih yang diletakkan dalam satu wadah dari daun pisang yang biasa disebut dengan takir, atau ada juga yang menyebutnya dengan gecok bakal. Ada pula yang menyebutnya dengan gecok mentah, seperti daging, jeroan mentah yang diberi santan dan cabai. Ada juga yang menggunakan gecok mateng. Jadi untuk cok bakal itu sendiri, pembuatannya berbeda, isinya juga berbeda. Biasanya daerah yang satu dengan daerah yang lain, sistem atau cara pembuatan cok bakal itu beda-beda. Terkadang dalam satu daerah, satu wilayah itu pun kadang membuat cok bakalnya beda-beda, tidak sama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Selanjutnya, yang kedua yang saya bahas tentang sesajen atau sesaji. Sesajen bisa berupa makanan, minuman, barang-barang yang disajikan
atau disediakan dibuat untuk kebutuhan ritual, upacara adat. Sesaji dalam upacara ritual atau upacara adat biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan lainnya. Misalnya, sesaji untuk memetri weton atau peringatan hari kelahiran. Sudah tentu ini akan berbeda dengan sesaji untuk mitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan. Nah, beda. Padahal dua-duanya berhubungan dengan orang hamil. Yang satu peringatan hari kelahiran, yang satu peringatan untuk 7 bulan kehamilan. Ini sesajinya juga berbeda. Dan berbeda pula dengan sesaji untuk peringatan kematian. 7 dina, 40 dina, mendak pisan, mendak pindho sampai nyewu. Ini sesajinya juga berbeda. Namun dari perbedaan itu ada beberapa barang yang sudah pasti ada dalam setiap sesaji. Misalnya bunga-bungaan atau kembang setaman, kembang telon, jajan pasar, kemenyan, dan sebagainya. Ini sudah pasti ada dalam tradisi sesajen. Jadi ada yang tidak ada, tapi ada juga yang ada. Selanjutnya masih bicara tentang sesajen. Atau ada juga biasanya yang mengatakan bancaan. Sajen atau bancaan. Bancaan ditujukan untuk sedekah, terutama kepada manusia, kepada sesama manusia. Jadi sedekah kepada sesama manusia. Bancaan biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk, sayur-sayuran, jajan pasar, dan buah-buahan yang dibuat untuk dibagikan kemudian dimakan bersama dengan lingkungan. Ini namanya bancaan. Untuk itu biasanya bancaan dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah.
berupa hidangan khusus yang menimbulkan selera makan untuk lingkungan yang didatangkan. Membuat bancaan itu tidak boleh dibuat sembarangan, ngawur, atau asal masak. Bancaan itu dibuat harus senikmat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi senang dan bahagia. Selain bancaan, ada yang namanya sesajen bebono. Nggih. Sesajen merupakan bahasa Jawa dari kata sesaji. Tetapi istilah sajen itu lebih terkenal, lebih viral, lebih ramai, dan lebih sering disebut oleh masyarakat itu dengan nama sesaji. Bukan berupa bancaan. Bentuk sajen biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan. Bahkan kadang berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi, untuk dimakan oleh manusia. Misalnya kembang setaman, minyak wangi, kemenyan, kunyit mentah, dringo, dan bengkli. Ini yang tidak enak dimakan. Sama dengan bancaan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni bumi. Beda. Jadi ada sesajen, sedekah yang diperuntukkan untuk sesama manusia. Ada juga sesajen yang dibuat untuk sesama makhluk hidup yang sama-sama hidup di permukaan bumi. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang bersedekah akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beraneka ragam makhluk yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dalam hal bebono, pengorbanan
atau sedekah sebagai bentuk kasih sayang itu lebih difokuskan kepada bangsa halus, makhluk halus. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsi, dalam kegunaan, dalam manfaat masing-masing sesuai hukum alam atau kodrat. Untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam, sudah selayaknya manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Selain itu, selain tentang bebono, ada juga tradisi sesajen pisungsung. Biasanya dalam sesaji ini yang digunakan ada kendi, ada umbul atau mata air, ada gunung, laut. Pisungsung juga diberikan untuk menghormati leluhur atau keluarga yang telah meninggal, atau kerabat yang masih ada hubungan darah, misalnya kakek, nenek, buyut, mbah, kemudian mbah canggah, mbah wareng. Selain itu, pisungsung merupakan simbol dan wujud nyata bakti para leluhur yang telah meninggal berupa suatu persembahan. Pisungsung terbatas benda fisik, bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah pangabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata, misalnya ziarah kubur, nyekar, ritual, menghaturkan aneka ragam ubo rampe. Untuk pisungsung
membersihkan pusara. Selanjutnya yang nomor 3 yang saya bahas tentang ubo rampen. Ada yang mengatakan ubo rampe. Ubo rampe atau ubo rampen adalah seperangkat makanan, minuman, segala alat dan piranti yang barang-barang yang digunakan serta dibutuhkan dalam sebuah ritual antara cok bakal, sesajen maupun ubo rampe biasanya dimaknai sama saja, tidak dibedakan sesaji atau sesajenan atau sesajen. Biasanya terkenal di masyarakat untuk menyebut satu paket berisi ubo rampe atau seluruh piranti yang diperlukan dalam sebuah ritual atau dalam suatu ritual. Ubo rampe untuk menyebut dari benda atau barang yang diperlukan untuk membuat satu paket sesaji, misal sesaji untuk selamatan. Ubo rampenya adalah bunga setaman, kemenyan, kelapa muda, ingkung, sego golong. Ini biasanya yang disiapkan untuk ubo rampen. Lah sedangkan untuk cok bakal, sesajen dalam sesajenan, maksudnya cok bakal adalah sesaji yang khusus ada dalam suatu adat upacara ritual yang tidak bisa ditawar, keberadaannya wajib ada atau harus ada, dan biasanya ada telurnya karena telur adalah simbol asal mula kehidupan. Jadi orang Jawa memiliki kesadaran yang tinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumadi, memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip memayu
hayuning bawana, yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta, sedekah, sesajen, cok bakal, ubo rampe, dan sebagainya, adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Tuhan yang tak terbatas tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa. Kembali lagi tentang cok bakal. Kalau zaman dulu orang tua, orang yang lebih sepuh, atau orang yang disepuhkan, itu masih banyak sering menggunakan yang namanya cok bakal untuk awal mula mau nanam padi. Ketika ada proses syukuran, pesta pernikahan, dan lain sebagainya, itu masih banyak yang menggunakan cok bakal. Di tengah-tengah masyarakat, kontroversi antara yang menggunakan cok bakal dengan yang tidak menggunakan cok bakal. Sebetulnya hal seperti itu tidaklah perlu untuk diperdebatkan, karena hanya akan melahirkan satu perpecahan. Biarkan yang mengikuti tradisi tetap pada tradisinya, yang sudah meninggalkan tradisi biarkan berjalan apa adanya. Supaya hidup itu bisa guyup, bisa rukun, tanpa ada perselisihan hanya karena hal yang tidak perlu diperdebatkan. Untuk tradisi cok bakal dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan di awal tadi, merupakan satu tradisi, satu kebiasaan menguri-nguri, merawat, mengawetkan, menjaga, melestarikan
apa yang pernah dilakukan, dijalankan oleh para leluhur kita. Sesaji bisa dianggap syirik jika ditujukan untuk menyembah selain Allah. Dan jika digunakan hanya untuk pelengkap penghormatan sesama makhluk, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Sama dengan konten video yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya tentang benda bertuah. Di video sebelumnya, pembahasan saya tentang benda bertuah, entah itu berupa batu atau besi atau yang lainnya, entah itu benda yang berkodam atau yang tidak, entah itu benda yang bagus atau yang jelek, tak kala kita salah dalam menyampaikan bahasa, maka bisa saja itu dianggap syirik. Sudah saya berikan contohnya, tak kala kita memegang sebuah benda yang bertuah, kalau kita meminta, memohon kepada benda yang bertuah tersebut, maka sudah pasti itu syirik. Maka kita harus bisa merubah bahasa. Jadi kita nggak perlu meminta kepada benda tersebut. Kita tetap meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak meminta kepada bendanya. Bendanya itu yang berupa batu atau besi, yang memiliki kodam atau tidak, yang memiliki kekuatan atau tidak, itu hanya sebagai perantara kita meminta kepada Tuhan. Bedanya tipis dalam penyampaian, tapi besar maknanya. Oleh karena itu, kita jangan sampai salah dalam mengucapkan, termasuk ketika kita ingin memanggil makhluk yang tidak kelihatan atau makhluk gaib. Saya contohkan di sini, ketika kita memanggil benda bertuah, misalkan adat Allah, siro Allah, barang Allah, barang
gaib. Sebut jenis barangnya atau sebut nama dari benda bertuah tersebut. Baru dilanjutkan. Di sini saya contohkan misalkan Watu Aji yang saya panggil. Adat Allah, siro Allah, barang Allah, barang gaib, Watu Aji, lantaran awakmu aku njaluk karo sing gawe urip. Muga-muga penjalukku diijabahi. Ewangono aku nenuwun karo sing gawe urip, apa sing tak pinuju, apa sing dadi heningku, apa sing dadi ciptaku diijabahi. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, ketika saya memanggil makhluk gaib. Assalamualaikum salam. Adat Allah, siro Allah, barang Allah, barang gaib, sukmo gaib kang asmo. Kula nyuwun sampean dugi, kula pengen kepanggih enten sing ajeng kula tangkletne. Ora, iki nggawe konten. Boten napa-napa. Jadi kita bisa melakukan pemanggilan seperti itu. Baik kepada benda yang bertuah ataupun tidak. Yang penting sekali lagi jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita jadi syirik menyembah selain Allah. Tetaplah kita berpegang teguh, meyakini, dan yang kita sembah tetap hanya Allah. Kalau tradisi ini diuri-uri, tradisi ini dilestarikan, dijaga, dikembangkan, maka ini bisa bermanfaat membantu kita. Tapi ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan agar kita bisa melaksanakan, kemudian memahami
tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di orang Jawa. Bahkan kalau kita bisa melatih hening kita bisa khusyuk, kita bisa fokus melatih pikiran kita, batin kita, itu sangat luar biasa manfaatnya untuk kita. Kalau kita melatih diri kita untuk melaksanakan puasa weton, puasa kelahiran, itu pun satu bentuk nyata untuk melatih diri kita, melatih batin kita, melatih indera keenam kita. Puasa weton. Selain puasa weton, di tradisi Jawa ada yang namanya meditasi. Jadi mengheningkan cipta, melatih batin kita, melatih pikiran kita, melatih fokus kita. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita bisa ketemu, bisa bertemu dengan saudara kita. Kalau di tradisi Jawa itu mengatakan sedulur papat limo pancer. Itu bisa kita temui, bisa kita jumpai, bahkan bisa kita ajak untuk berkomunikasi, ngobrol, tanya, tukar pikiran. Itu bisa kita lakukan. Tapi ya itu tadi, kita belajar puasa weton, puasa hari kelahiran, kemudian rutin telaten untuk bermeditasi, belajar memfokuskan. Ketika kita belajar memfokuskan dan kita bisa fokus, kita bisa menyampaikan tujuan kita. Misalkan kita duduk bersila, belajar memfokuskan. Apa tujuan kita yang difokuskan? Kemudian kita sampaikan tujuan kita. Misalkan pengen ketemu saudara kita tadi. Ketika kita sudah duduk bersila, kemudian belajar memfokuskan sebisa mungkin, baru kita sampaikan. Sedulur papat limo pancer, aku pengen ketemu karo sampeyan. Itu bisa kita sampaikan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, bisa fokus, bisa khusyuk, maka kita akan bisa melihat 5 wujud nyata yang bisa kita lihat, bahkan bisa kita ajak untuk berbicara. Jadi mudah-mudahan di video yang akan datang saya bisa membahas tentang
meditasi. Di video ini yang saya bahas tentang seputar cok bakal dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang belajar tradisi dan kebiasaan orang Jawa. Demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nyuwun agenge pangapunten dumateng para sukma gaib ingkang wonten ten kiwa tengen ngajeng lan nglingking kula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.